Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Doni dalam materi tentang penyebab keragaman di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, keragaman adalah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan di segala aspek. Namun, keberagaman bukan hanya melulu tentang perbedaan, tetapi terdapat konsep tentang keberagaman juga menyangkut masalah penerimaan dan penghormatan. Anak-anakku semua, ada beberapa faktor penyebab keberagaman di Indonesia. Perlu kalian ketahui, keberagaman sudah melekat dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat heterogen dan pluralitis. Keberagaman yang menjadi ciri masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut antara lain adalah faktor pertama adalah letak strategis Indonesia. Coba kalian perhatikan peta Indonesia yang berada di sebelah kanan. Iya, betul sekali semua anak-anak. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu Indonesia berada dalam posisi silang di antara dua benua dan di antara dua samudra. Ayo coba perhatikan benua apa saja. Iya, betul. Yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Kalau samudranya, coba perhatikan. Iya, betul sekali anak-anak. Iya, ada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam jalur perdagangan dengan negara lain. Pedagang asing yang tiba di Indonesia membawa serta bahasa dan budaya yang berbeda dengan orang-orang Indonesia. Kedatangan bahasa dan budaya baru ini diadaptasi dan dikembangkan di Indonesia. Faktor berikutnya adalah kondisi alam Indonesia. Kondisi alam di Indonesia memiliki kondisi yang berbeda setiap daerahnya. Sebagai contoh, mayoritas penduduk yang tinggal di daerah pesisir mempunyai mata pencarian sebagai nelayan, dengan laut sebagai sumber ekonominya. Namun pada saat yang sama, ada masyarakat yang tinggal di dataran tinggi memiliki mata pencarian yang berbeda. Mereka kebanyakan mengolah lahan pertanian untuk menghasilkan bahan pangan yang dapat dikonsumsi atau dijual. Faktor berikutnya adalah bentuk kepulauan. Setiap pulau di Indonesia memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang membedakannya dengan pulau lain. Masing-masing pulau ini memiliki dan mengembangkan budaya yang berbeda, mulai dari bahasa, adat istiadat, hingga nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat masing-masing daerah. Jadi, setiap pulau mempunyai ciri-cirinya sendiri yang berbeda dari pulau yang lainnya. Faktor berikutnya adalah iklim. Indonesia beriklim tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Perbedaan tersebut juga sangat mempengaruhi tindakan dan kebiasaan masyarakat Indonesia di setiap daerahnya ketika harus menghadapi musim hujan dan musim kemarau. Faktor berikutnya adalah ras. Indonesia merupakan negara multi etnik yang artinya banyak sekali etnik yang tinggal di Indonesia. Ras merupakan salah satu faktor yang menciptakan keragaman dalam masyarakat Indonesia. Alkulturasi budaya yang membuat budaya Indonesia semakin beragam. Contoh ras yang tersebar di Indonesia antara lain ras Mongoloid, kebanyakan tinggal di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Melanosoid, tinggal di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Kaukasoid,
keturunan Eropa dan Timur Tengah. Nah, sedangkan Asiatic Mongoloid adalah orang-orang Tionghoa, Korea, dan Jepang. Ini adalah sebagian ras yang ada di Indonesia. Masih ada lagi ras yang belum sempat saya sebutkan. Faktor berikutnya adalah agama. Keberagaman masyarakat Indonesia tercermin dari perbedaan agama yang dianut masyarakat Indonesia. Setiap agama memiliki tata nilai masing-masing yang seringkali tercermin dalam perilaku sehari-hari para pemeluknya. Kehidupan umat beragama yang rukun dan toleran memberi warna tersendiri bagi keberagaman di Indonesia. Ayo, masih ingat agama apa saja yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia? Ayo sebutkan satu-satu. Iya, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Faktor berikutnya adalah transportasi dan komunikasi. Setiap daerah di Indonesia mengembangkan bahasanya sendiri. Bahkan, bahasa yang digunakan di sebuah pulau dapat memiliki banyak perbedaan. Transportasi juga memiliki dampak signifikan terhadap keberagaman di Indonesia. Penyebaran dan perkembangan budaya menjadi semakin sulit ketika transportasi dan komunikasi terbatas. Faktor berikutnya adalah sejarah. Pada masanya, bangsa asing yang datang dan menetap di Indonesia membawa serta nilai-nilai dan budaya asli mereka yang kemudian dikembangkan di Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai menerima dan mengikuti nilai-nilai dan budaya zaman penjajahan. Tidak semua budaya asing dapat bertahan dan layak diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Faktor berikutnya adalah sikap terhadap perubahan. Orang Indonesia sangat terbuka dengan perbedaan nilai dan budaya yang dibawa oleh orang asing yang datang ke Indonesia. Orang Indonesia bisa menerima berbagai macam budaya asing, tentunya dengan nilai-nilai inti bangsa Indonesia. Faktor berikutnya adalah pengaruh budaya asing. Pengaruh budaya asing dapat mempercepat proses perubahan dan menambah nilai keragaman. Rupanya orang Indonesia telah mempraktikkan budaya yang berbeda dari budaya lokal dengan orang asing sampai sekarang. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti."